Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Sasmaini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pteridophyta, yaitu tentang tumbuhan paku. Berikut tujuan pembelajaran kita kali ini. Pernahkah kalian melihat paku? Paku ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan dan diperlukan untuk menggantung suatu di dinding rumah. Tahukah kalian dengan tumbuhan paku? Tumbuhan paku termasuk tumbuhan purba yang masih dijumpai hingga sekarang. Misalnya sering kita jumpai di halaman sekolah, di belakang rumah. Mari kita simak lebih mendalam tentang tumbuhan paku, yaitu Pteridophyta. Pertama kita akan membahas tentang materi ciri-ciri Pteridophyta. Yang pertama, memiliki daun muda yang menggulung. Umumnya hidup di tempat basah, lembab, bahkan sebagian ada yang hidup di air. Terdapat bagian daun tua terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat kecoklatan yang disebut sorus, termasuk golongan Cormophyta atau berspora. Termasuk fase sporophyt lebih dominan daripada gametophyt. Materi kedua, kita akan membahas tentang struktur tubuh Pteridophyta. Ada rizom, selanjutnya ada daun muda yang menggulung, selanjutnya ada akar yang berserabut, ada tangkai daun, dan terakhir yaitu ada daun. Berikut penjelasan struktur tubuh Pteridophyta lebih jelas. Daun berdasarkan ukuran. Pertama, mikrofil, ukurannya kecil seperti sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang. Dua, makrofil, ukurannya besar, bertulang daun serta selnya mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsi, trofofil, daun steril untuk fotosintesis. Yang kedua itu profil atau daun fertil untuk menghasilkan spora. Spora pada paku tersusun dari sporangium. Bentuk susunan sporangium terbagi menjadi 4. Yang pertama ada strobilus yang berada pada ujung batang. Yang kedua ada sinangium yang berada pada buku-buku cabang atau ketiak. Yang ketiga ada sorus yang berada dalam permukaan daun. Dan keempat yaitu ada sporokarpium yang berada di dalam badan buah. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi Pteridophyta. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu paku purba, yang kedua ada paku kawat, 3 paku ekor kuda, dan terakhir ada paku sejati. Pertama kita akan membahas tentang paku purba. Tumbuhan paku ini paling sederhana, sebagian besar sudah punah, batang beruas cabang dan berbuku-buku. Pada batang tubuh kecil berbentuk sisik, sporangium terletak di ketiak daun atau buku-buku sinangium, contohnya Physalutum nudo. Yang kedua ada paku kawat, memiliki ciri daunnya kecil, batangnya bercabang dan menggarpu, tidak bertangkai. Beberapa jenis ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangium membentuk strobilus ujung batang dan bercabang, contohnya Lycopodium clavanthum. Selanjutnya ada paku ekor kuda, memiliki ciri umumnya berupa terang dan hidup di tempat lembab. Batangnya berongga dan bercabang berkarang pada buku-buku batang, dan daun berbentuk sisik, contohnya Equisentum sp. Paku sejati memiliki ciri hidup di tempat lembab. Berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi paku air, paku tanah, dan epifit. Daun sempurna berukuran besar, spora berkumpul membentuk sorus di permukaan daun, contohnya paku tanduk rusa.
Metagenesis Pteridophyta ini mengalami dua fase, yaitu saprofit dan gametofit. Metagenesis Pteridophyta ini berawal dari spora. Spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan antheridium dan antheridium akan menghasilkan archegonium. Archegonium ini akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang lagi menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku akan berkembang lagi menjadi sporangium dan akan tumbuh kembali tumbuhan paku selanjutnya. Sporangium sampai archegonium ini merupakan fase gametofit, sedangkan zigot sampai sporangium ini merupakan fase saprofit. Fase saprofit merupakan fase yang paling dominan. Manfaat Pteridophyta: pertama, sebagai tanaman hias, sebagai sayuran, sebagai bahan penggosok atau amplas pada paku ekor kuda, yang selanjutnya sebagai bahan fosil, dan selanjutnya ada sebagai obat-obatan, pertama obat luka, obat diuretik, obat diare, dan sebagai obat kulit. Banyak sekali manfaatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.